Jiwa terpilih, aneh banget, belakangan ini hidup kamu makin berat. Uang makin tipis, masalah datang silih berganti, dan seolah semua pintu tertutup rapat. Tapi, bagaimana kalau aku katakan, itu semua justru tanda bahwa kamu sedang didekatkan dengan kekayaan yang besar. Bukan kutukan, tapi proses. Dan banyak orang tak menyadarinya, sampai semuanya terlambat. Ini dia, 3 tanda aneh bahwa kamu akan menerima kekayaan besar dalam waktu dekat. Simak baik-baik, karena bisa jadi kamu sedang mengalaminya sekarang juga. 1. Hidupmu terasa lebih sulit dari biasanya. Apakah ini pertanda buruk atau justru awal dari kejutan besar? Setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Namun, ada masa di mana semuanya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah masalah datang berurutan tanpa henti. Rezeki seret, bisnis macet, pengeluaran mendadak muncul, semangat menurun, bahkan hubungan dengan orang-orang di sekitar ikut terguncang. Kalau kamu sedang mengalami fase ini, berhentilah sejenak dan renungkan, bisa jadi ini bukan azab, melainkan pertanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu menerima rezeki besar. Pola Allah dalam memberi rezeki, ujian dulu, baru pembukaan. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang besar tanpa alasan. Semakin besar rezeki atau amanah yang akan dititipkan, semakin dalam proses persiapannya. Dan persiapan itu kadang berupa ujian yang membuatmu tertekan dan bahkan nyaris menyerah. Dalilnya jelas dalam Al-Quran, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maknanya, kesulitan bukan akhir dari segalanya, tapi pintu menuju kemudahan, seringkali berupa rezeki, solusi, dan berkah yang melimpah. Masa sulit itu seperti pembersihan jiwa. Saat hidup terasa sulit, seringkali kita dipaksa untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, berhenti dari hal-hal yang sia-sia, merenung, berdoa, dan mendekat kepada Allah. Ini adalah proses tazkiyatun nafs, pembersihan hati dari ketergantungan pada dunia. Karena, sebelum Allah beri harta besar, Dia ingin kamu tidak menjadikannya sebagai Tuhan kecil dalam hidupmu. Kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Seperti besi yang ditempa menjadi pedang, kamu juga sedang ditempa oleh ujian hidup agar menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak mengelola rezeki, lebih bersyukur saat diberi kelapangan. Banyak orang tak siap ketika kekayaan datang, akhirnya sombong, lupa diri, bahkan jauh dari Allah. Tapi jika kamu sudah terbiasa melewati kesulitan, kamu akan lebih kuat saat kekayaan tiba. Tanda-tanda tambahan yang sering menyertai. Hati terasa sempit, tapi kamu masih bisa berdoa. Uang seret, tapi masih ada orang yang membantumu. Semangat naik turun, tapi kamu tetap bergerak. Ada suara kecil dalam hati yang berkata, bertahanlah, ini akan segera berakhir. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kamu sedang dipersiapkan, dan bukan dibiarkan jatuh. Kisah para nabi juga penuh kesulitan sebelum kemuliaan. Lihat Nabi Yusuf, yang harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi bendahara Mesir, pemegang kekayaan negara. Lihat Nabi Muhammad yang diuji dengan kemiskinan, pengusiran, dan pertempuran sebelum membawa kejayaan Islam. Artinya, kesulitan itu adalah tahapan wajar bagi siapa saja yang akan mengemban rezeki besar. Apa yang harus dilakukan saat hidup terasa lebih sulit dari biasanya? Perkuat sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jaga niat dan tetap berusaha. Jangan berhenti hanya karena keadaan tak membaik hari ini. Bisa jadi pintu rezekimu sedang digeser ke waktu yang lebih tepat. Perbaiki hubungan dengan Allah. Karena rezeki terbesar bukanlah harta, melainkan kedekatan dengan Sang Pemberi rezeki. Jangan putus asa, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jika hidupmu terasa lebih sulit dari biasanya, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu nasib buruk. Bisa jadi itu adalah puncak gelap sebelum fajar, tanda bahwa pintu rezeki besar akan segera dibuka oleh Allah. Bertahanlah, bersabarlah, dan perbaiki dirimu.
Karena kekayaan sejati akan diberikan kepada hati yang siap menerimanya. Tanda-tanda, masalah datang bertubi-tubi, keuangan makin sempit, rezeki seperti terhenti. Tiba-tiba saja semuanya berubah. Masalah datang tanpa jeda, dari keluarga, pekerjaan, hingga kesehatan. Tagihan menumpuk, pemasukan tersendat, dan kamu mulai mempertanyakan, apa salahku? Kenapa semuanya jadi sesulit ini? Rasanya seperti pintu rezeki tertutup rapat. Padahal kamu sudah berusaha, berdoa, bahkan mulai memperbaiki diri. Tapi hasilnya, tetap sama. Semua jalan seakan buntu. Namun justru di titik inilah, tanda awal itu muncul, Allah sedang memindahkanmu ke level kehidupan yang baru. Tapi sebelum sampai ke sana, kamu harus melewati satu fase penting, fase penyaringan, fase pembersihan, fase pelurusan hati. Sebab tidak semua orang bisa dipercaya dengan rezeki besar. Dan Allah tidak akan menitipkan nikmat yang melalaikan kepada hamba yang belum siap menerimanya. Makna tersembunyi, fase pembersihan, sebelum limpahan rezeki datang. Apa yang kamu alami saat ini, bisa jadi bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Allah sedang memurnikan hatimu, menyaring niatmu, membersihkan dirimu dari ketergantungan pada dunia. Ini bukan hukuman, ini pembersihan. Karena sebelum hujan turun, langit biasanya mendung. Sebelum fajar menyingsing, malam terasa paling gelap. Dan sebelum rezeki yang besar datang, Allah ingin memastikan, apakah kamu tetap bersyukur saat diuji? Apakah kamu masih bersujud meski tak ada yang bisa dibanggakan? Apakah kamu bertahan walau semua terasa hampa? Inilah fase yang menentukan. Bukan soal seberapa cepat kamu keluar dari kesulitan, tapi seberapa kuat kamu bertahan dalam prosesnya. Sebab setelah ini, jika kamu lulus, Allah bisa saja membukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah kamu duga sama sekali. Arahkan mindset, kesulitan bukan pertanda gagal, tapi jalan menuju kekayaan tak disangka-sangka. Kita sering mengira bahwa ketika hidup jadi sulit, itu artinya kita salah jalan, kita sedang dihukum, atau Allah sudah tak peduli. Padahal tidak selalu begitu. Bisa jadi justru inilah jalan tercepat menuju takdir rezeki terbesar dalam hidupmu. Ingat, tidak ada kisah orang besar yang jalannya mulus sejak awal. Tidak ada rezeki luar biasa yang datang tanpa proses luar biasa. Dan tidak ada ketenangan dalam kekayaan, tanpa terlebih dulu melewati ujian kesabaran. Ubah cara pandangmu. Kesulitan bukan tanda kamu gagal. Tapi mungkin itulah cara Allah membuatmu kuat, membuatmu layak, membuatmu siap. Karena ketika kekayaan besar datang, kamu harus siap secara batin, bukan hanya lahir. Dan kesulitan adalah sekolah terbaik untuk membentuk jiwamu. Maka bersabarlah, bersyukurlah, dan tetap melangkah. Karena bisa jadi, dari semua jalan yang kamu tempuh, inilah jalan sunyi yang paling dekat dengan kejutan rezeki dari Allah. 2. Kamu tiba-tiba merasa ingin berubah total. Sesuatu di dalam dirimu bergerak, dan kamu tak lagi sama. Pernahkah kamu merasa, tiba-tiba ingin mengubah segalanya? Kamu ingin meninggalkan kebiasaan buruk, ingin hidup lebih teratur, ingin memperbaiki ibadah, bahkan ingin belajar hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah kamu pedulikan, tentang keuangan, bisnis, sedekah, dan manajemen diri. Itu bukan kebetulan, itu adalah alarm spiritual dari dalam dirimu. Tanda bahwa Allah sedang membangunkanmu dari tidur panjang. Karena, sesuatu yang besar akan datang, dan kamu harus siap menyambutnya. Hidayah yang datang tanpa diduga. Banyak orang mendapatkan hidayah justru saat berada di titik terendah. Dan hidayah itu seringkali membuat seseorang merasa ingin memperbaiki hubungan dengan Allah. Ingin meninggalkan lingkungan yang toksik. Ingin belajar hal baru yang mendekatkan pada rezeki dan keberkahan. Ini adalah tanda bahwa Allah tidak ingin kamu kehilangan momentum. Karena kekayaan sejati tidak hanya datang dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk kesadaran batin. Dan seringkali, kesadaran ini menjadi
pintu pembuka bagi kekayaan lahir. Keinginan berubah itu bukan sia-sia. Rasa ingin berubah, meskipun belum sempurna dalam tindakan, sudah cukup menjadi sinyal bahwa ada cahaya yang mulai masuk ke dalam hatimu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan hidup selalu dimulai dari dalam. Dan saat Allah sudah menggerakkan hatimu untuk berubah, itu artinya ada kehidupan baru yang sedang menantimu, termasuk rezeki dan peluang yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tanda-tanda spesifik dari perubahan ini. Kamu mulai berani berkata, cukup, untuk hidup yang asal-asalan. Kamu mulai tertarik belajar hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab, keuangan, dan ibadah. Kamu mulai merasa, ada yang kosong, jika tidak berdoa atau tidak merenung. Kamu mulai berani mengambil keputusan besar demi kebaikan jangka panjang, meskipun menyakitkan di awal. Semua ini adalah bukti bahwa Allah sedang mendidik jiwamu sebelum memberimu amanah besar bernama rezeki. Kenapa harus berubah dulu sebelum rezeki datang? Karena kalau tidak berubah, kita akan mengulang pola lama. Boros saat punya uang, sombong saat berhasil, lalai saat diberi nikmat, bingung saat diberi peluang. Allah ingin kamu menjadi pribadi yang tidak hanya layak menerima rezeki, tapi juga bisa menjaga dan mempergunakannya dengan bijak. Dan perubahan batin adalah syarat utamanya. Contoh nyata di kehidupan, banyak kisah inspiratif berawal dari perubahan diri. Seseorang yang berhenti merokok, lalu beberapa bulan kemudian mendapat peluang bisnis besar. Seorang ibu yang memutuskan memperbaiki salad, lalu tiba-tiba ditawari proyek luar biasa oleh orang yang tak disangka. Seorang pemuda yang mulai memperbaiki niat hidupnya, lalu Allah mudahkan rezeki lewat jalan online yang tak pernah ia rencanakan. Perubahan itu membuka jalan, dan jalan itu membuka pintu rezeki. Jika kamu merasa tiba-tiba ingin berubah, lebih baik, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih dekat dengan Allah, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah tanda bahwa kekayaan besar sedang didekatkan kepadamu. Tapi hanya akan diberikan pada jiwa yang siap menerimanya. Berubahlah, walau perlahan, karena perubahanmu hari ini bisa jadi awal dari takdir rezeki besar esok hari. Tanda-tanda, tiba-tiba ingin meninggalkan kebiasaan buruk, belajar manajemen keuangan, dan lebih dekat kepada Allah. Tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada tekanan dari luar, tiba-tiba kamu merasa ingin berubah. Kebiasaan buruk yang dulu kamu nikmati, kini terasa hampa. Gaya hidup boros, malas, dan suka menunda, kini mulai kamu pertanyakan. Ada dorongan kuat untuk memperbaiki hidup. Bukan karena takut miskin, tapi karena ingin hidup lebih bermakna. Kamu mulai tertarik dengan hal-hal yang dulu kamu anggap remeh, seperti belajar mengelola uang, membaca buku pengembangan diri, atau bahkan bangun malam untuk mendekat kepada Allah. Dan semakin kamu ikuti dorongan ini, semakin kamu merasa tenang, meski belum kaya. Itulah tanda-tandanya, bukan karena kamu sudah berhasil, tapi karena kamu sedang dipanggil untuk dipersiapkan. Kekayaan itu sudah ditulis, tapi harus diberikan kepada pribadi yang baru, yang lebih bijak, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Makna tersembunyi, Allah sedang membimbingmu untuk menjadi pribadi yang pantas menerima amanah kekayaan. Perubahan yang kamu rasakan, bukan tanpa makna. Tiba-tiba ingin meninggalkan kebiasaan buruk, belajar mengatur uang, memperbaiki ibadah, semuanya adalah bagian dari skenario besar yang tak kamu lihat. Allah sedang membimbingmu, pelan-pelan, tanpa paksaan, tapi pasti, karena Dia tahu, rezeki besar adalah amanah yang tak bisa diberikan kepada jiwa yang belum siap. Kekayaan bukan sekadar angka di rekening, tapi ujian tersembunyi. Apakah kamu tetap rendah hati saat diberi limpahan? Apakah kamu tetap bersyukur saat dihormati orang? Apakah kamu tetap ingat Allah saat tak lagi kekurangan? Itulah sebabnya kamu dibentuk lebih dulu, agar nanti, saat kekayaan itu datang, kamu tidak lalai. Agar kamu tidak sombong, tidak lupa diri,
tidak menjauh dari tujuan hidup yang sebenarnya. Jika hari ini kamu merasa ingin berubah menjadi lebih baik, maka syukurilah. Itu bukan sekadar keinginan, itu adalah tanda bimbingan dari Allah. Karena Dia sedang menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Hidayah sering datang bersamaan dengan perubahan rezeki. Ada satu rahasia yang jarang disadari banyak orang. Sebelum rezeki besar datang, biasanya hati manusia lebih dulu dibuka. Sebuah kesadaran batin yang mengubah cara pandang terhadap hidup, terhadap uang, terhadap Allah. Ini bukan kebetulan, karena Allah tidak hanya ingin memberimu kekayaan, tapi juga ingin melindungimu dari kerusakan akibat kekayaan. Dan perlindungan terbaik adalah hidayah, kesadaran batin bahwa hidup ini sementara, dan semua yang kita miliki hanyalah titipan. Contoh nyata, banyak orang yang dulunya hidup biasa saja, bahkan pas-pasan. Tapi setelah mengalami titik balik dalam hidupnya, entah itu kegagalan besar, kehilangan, atau rasa hampa, mereka mulai berubah. Mulai serius mendekat kepada Allah. Mulai sadar pentingnya pengelolaan uang. Mulai banyak sedekah dan membantu orang lain. Dan tak lama kemudian, rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Perubahan rezeki sering kali berawal dari perubahan hati. Karena begitu batin disucikan, Allah akan percayakan amanah dunia kepada orang yang tidak akan menjadikannya sebagai berhala. Jika hari ini kamu merasa ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin lebih taat, ingin lebih rapi mengelola uang, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah awal dari fase rezeki barumu. Dan ingat, hidayah adalah bentuk cinta terbesar dari Allah. Dan seringkali, setelah cinta itu datang, barulah limpahan nikmat dunia mengikuti. 3. Kamu bertemu orang-orang aneh yang mengubah cara pandangmu. Pertemuan tak terduga yang membuka pintu rezeki. Pernahkah kamu merasa, di saat hidup terasa berat, tiba-tiba muncul seseorang, atau bahkan beberapa orang, yang berbeda dari biasanya? Orang-orang ini punya cara berpikir, cara bicara, atau gaya hidup yang aneh di matamu. Tapi yang paling penting, mereka membawa pengaruh besar dalam hidupmu. Orang aneh yang bukan sekadar kebetulan. Seringkali, pertemuan dengan mereka bukan kebetulan biasa. Mereka bisa jadi mentor tak terduga, sahabat baru, atau hanya sekadar orang yang lewat tapi meninggalkan jejak dalam cara pandangmu. Mereka mengajarkan hal-hal yang selama ini kamu abaikan, seperti cara mengelola keuangan dengan bijak, cara berpikir positif tentang rezeki, cara memandang hidup dengan penuh rasa syukur dan tawakal, cara berbisnis yang beretika dan penuh berkah. Mengapa pertemuan ini bisa jadi tanda kekayaan? Karena sesungguhnya, rezeki besar seringkali datang dari jaringan dan koneksi yang tak terduga. Allah mengirimkan orang-orang ini sebagai wasilah, perantara yang membuka jalan, memberi ilmu, atau bahkan membantu secara langsung. Tanda-tanda orang-orang aneh ini muncul. Mereka muncul saat kamu sedang bimbang atau merasa terpuruk. Mereka memberi solusi yang berbeda dari yang biasa kamu dengar. Mereka memotivasi kamu untuk berani keluar dari zona nyaman. Mereka menuntunmu ke arah yang lebih baik, meskipun awalnya terasa asing. Contoh kisah inspiratif. Bayangkan seseorang yang selama ini hidup pas-pasan, tiba-tiba bertemu dengan mentor bisnis yang mengubah cara pandangnya. Dengan bimbingan itu, ia belajar merintis usaha kecil yang berkembang pesat. Atau seorang yang merasa jauh dari agama, lalu bertemu dengan orang yang mengajaknya memperbaiki diri, hingga hidupnya penuh berkah dan rezeki bertambah. Pesan penting, jangan abaikan orang-orang yang datang dalam hidupmu dengan cara yang tak biasa. Mereka bisa jadi kunci dari perubahan besar yang Allah siapkan untukmu. Sambut mereka dengan hati terbuka, dan ambil pelajaran terbaik dari setiap pertemuan. Jika kamu mulai bertemu dengan orang-orang aneh yang membawa perubahan dalam cara pandangmu, apakah itu dalam urusan hidup, rezeki, atau spiritual, ketahuilah ini adalah tanda nyata bahwa Allah sedang membuka jalan bagi limpahan rezeki dalam hidupmu. Tanda-tanda, tiba-tiba bertemu mentor, ustaz,
atau orang asing yang menyampaikan pesan tepat di waktu yang pas. Kadang, ketika kamu merasa bingung dan tak berdaya, Allah menghadirkan seseorang dalam hidupmu. Bisa seorang mentor, ustaz, atau bahkan orang asing yang kamu temui secara kebetulan. Mereka datang membawa pesan yang kamu butuhkan, tepat pada saat yang paling kamu perlukan. Pesan itu mungkin tentang cara mengelola hidup, memandang rezeki, atau memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan meskipun awalnya terasa asing, pesan tersebut membuka matamu, mengubah pola pikir, dan membangkitkan semangat baru. Ini bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk menerima limpahan rezeki yang lebih besar. Karena ilmu dan nasihat dari orang-orang pilihan ini akan menjadi jalan pembuka rezeki dan keberkahan dalam hidupmu. Makna tersembunyi, Allah kirimkan petunjuk lewat manusia. Ketika kamu bertemu dengan mentor, ustaz, atau orang asing yang menyampaikan pesan tepat di waktu yang pas, itu bukan sekadar pertemuan biasa. Allah sedang mengirimkan petunjuk melalui perantara manusia. Petunjuk itu bisa datang dalam bentuk saran yang membuka wawasan baru, peluang yang sebelumnya tidak kamu duga, inspirasi yang membangkitkan semangat dan harapan. Melalui mereka, Allah memudahkan jalanmu, menuntun langkahmu, dan mempersiapkanmu menerima limpahan rezeki. Jangan remehkan setiap kata dan nasihat yang kamu dapatkan dari orang-orang yang Allah kirimkan dalam hidupmu. Karena di balik itu semua, ada hikmah dan rencana besar yang sedang Allah persiapkan untukmu. Jadi, saat kamu merasakan tanda-tanda aneh ini, kesulitan yang bertubi-tubi, keinginan kuat untuk berubah, atau pertemuan dengan orang yang mengubah pandanganmu, ingatlah, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda rezeki besar sedang dalam perjalanan. Sabar, percaya, dan terus berusaha. Karena Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk hambanya yang sabar dan ikhlas. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka juga tahu rahasia di balik kesulitan dan perubahan hidup. Sahabat sejati, hidup ini adalah perjalanan kembali kepada Allah. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap perjuangan kita, semua bernilai di sisinya. Teruslah berjalan meski pelan, teruslah berharap meski terlatih. Karena pertolongan Allah itu nyata, dan tidak pernah datang terlambat. Jangan lupa untuk terus mendekat padanya, melalui sholat, zikir, dan amal baik. Semoga setiap tayangan di Cermin Iman menjadi cermin bagi hati kita, agar tetap jernih, kuat, dan istiqomah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang menginspirasi, dan semoga Allah senantiasa menjaga iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.